Masih pakai plastik anti gores. Katanya anti, tapi kok tetap kegores ya? Terus lama-lama bikin layarnya jadi buram deh. Nah, makanya Mas Bro, sekarang udah zamannya tempered glass. Assalamualaikum guys, masih dengan Niko di sini. Agak berbeda di video kali ini, saya akan mengulas dari A sampai Z dari makhluk yang namanya tempered glass. Seperti perbedaannya dengan plastik anti gores, cara pembuatan tempered glass, seberapa kuat tempered glass sebenarnya, penjelasan fitur-fitur seperti oleophobic coating, tips buat cari tempered glass yang murah, sampai tutorial cara pasang tempered glass sendiri di rumah. So, stay tune ya. Berbeda dengan plastik anti gores, tempered glass ini terbuat dari kaca beneran dan bukan plastik. Dan seperti yang kita tahu, kejenihan kaca atau glass clarity biasanya lebih oke bila dibandingkan dengan plastik. Perbedaan yang kedua yaitu feel handling tangan kita pada layar. Akan terasa lebih mulus di tempered glass bila dibandingkan plastik anti gores yang biasanya terasa lebih kesat. Dan yang ketiga, ketahanan terhadap goresan di plastik anti gores biasanya hanya mampu mencapai maksimal di skala kekerasan 1H sampai 3H. Sedangkan di tempered glass umumnya mampu menahan goresan pada skala 9H. Yang keempat, pada tempered glass, produsen dapat menambahkan fitur oleophobic coating atau lapisan anti minyak. Bentar. Apaan sih tadi? 1H, 2H, 9H. Terus, masa ada lele hobi mancing? Oke siap Mas Bro. Aneh jelasin dah semuanya di segmen-segmen berikutnya. Oke? Sekarang kita ngomongin cara pembuatan tempered glass. Tempered glass itu terbuat dari kaca dengan tingkat kemurnian berkualitas tinggi yang dipanaskan kurang lebih hingga 720 derajat Celcius dan kemudian dengan cepat didinginkan dengan aliran udara yang disemburkan pada permukaannya sehingga temperaturnya turun secara drastis. Gak tahu juga gimana ceritanya, proses seperti yang tadi Nyong jelaskan bisa ngebuat kekuatan kaca jadi meningkat secara signifikan. Oh ya, sebelum dipanaskan tentunya kaca sudah dibentuk sesuai layar smartphone kita ya guys. Karena kalau udah keras bakal lebih susah buat motong-motong atau ngebentuknya. Selain metode thermal atau metode panas dingin tadi, ada metode pembuatan tempered glass lain, yaitu dengan proses kimiawi. Yaitu dengan mencelupkan kaca ke dalam garam potasium pada suhu 300 derajat Celcius dengan harapan sodium ion yang ada pada permukaan kaca bisa digantikan oleh potasium ion yang ada pada garam. Ya nggak tahu juga bagaimana ceritanya, ternyata bisa ngebuat permukaan kaca menjadi super keras dengan daya tahan terhadap benturan dan goresan yang meningkat drastis. Nah, beres nih ceritanya, dikerasin tuh kaca. Selanjutnya, kaca kembali dimasukkan ke dalam sebuah mesin yang mampu menjuntikkan material seperti teflon. Ya, teflon yang sering kita jumpai pada panci-panci atau penggorengan di dapur dengan menggunakan teknologi plasma. Material ini sering disebut sebagai lapisan oleophobic yang asal katanya dari oleum atau oil yang artinya minyak dan phobos atau phobia yang artinya takut. Jadi, oleophobic bisa diartikan sebagai sebuah lapisan molekul yang menolak minyak. Selain fungsi menolak minyak, lapisan oleophobic juga berfungsi untuk memberikan kesan licin yang memudahkan jari-jari kita untuk bernavigasi dengan lebih mulus pada layar smartphone kesayangan kita. Kalau kita lihat pada kemasan tempered glass, hampir selalu kita jumpai label atau tulisan 9H. Maksudnya apaan sih? Nah, gini. Kalau kamu pernah ikutan ujian nasional kan? Loh, kok nggak nyambung? Nanti dulu. Maksudnya gini. Kalau kamu pernah ikutan UN, pasti tahu dong pensil 2B atau HB atau pensil F atau H mungkin? Nah,
9H itu adalah masih jenis pensil juga, yang warna hitamnya paling samar atau pudar, atau abu-abu muda pakai banget lah. Nih, kita bisa lihat dari tabel. Untuk menghasilkan warna abu-abu muda pada pensil grade 9H, permukaan pensil harus sangat keras. Sedangkan untuk menghasilkan warna hitam pekat pada pensil 8B atau 9B, permukaan pensil harus sangat lunak. Jadi, label 9H pada tempered glass artinya kaca tidak akan meninggalkan bekas apapun ketika digores oleh pensil 9H yang tajam pada sudut 45 derajat dengan tekanan kekuatan rata-rata manusia. Nah, kebayang kan? Nah, sekarang sedikit mulai ke praktek ya guys. Kita tinggalin teorinya deh. Harga tempered glass sangat bervariasi. Buat Galaxy A3 ini saja, range harganya mulai dari 40 ribuan sampai 250 ribuan. Yang saya beli merek ProGlass, saya dapat dari tokopedia.com seharga 46 ribu. Namun, kalau bicara kekuatan, walau belum pernah saya tes secara ekstrim sih, tapi pada pemakaian sehari-hari, baik tempered glass yang mahal maupun yang murah, sudah mampu melindungi layar smartphone saya dengan baik. Yang penting sudah berlabel 9H. Dan saya lebih mudah menemukan tempered glass berharga murah di toko-toko online seperti Lazada, Tokopedia, Elevania, dan lain-lain. Bila dibandingkan dengan toko-toko konvensional atau juga counter-counter aksesoris yang biasanya dihargai lebih mahal. Walau enaknya bisa dibantu pemasangan ke smartphone-nya. Sedangkan kalau kita beli di toko online, kita harus bisa pasang sendiri. Contohnya aja kemarin deh. Saya beli tempered glass Galaxy Note 4 di salah satu toko aksesoris Bandung Electronic Center. Harganya 125.000. Sedangkan di Tokopedia, saya bisa mendapatkan tempered glass Galaxy Note 4, walau mereknya beda, di harga 45 ribuan aja. Lebih dari setengahnya kan? Nah, buat yang mau beli tempered glass di toko online, tapi belum pernah pasang tempered glass sendiri, saya kasih deh panduannya cara memasang tempered glass. Nggak susah kok. Langkah yang pertama, pastikan ruangan yang digunakan bersih dari debu. Jadi jangan pasang tempered glass di kamar tidur ya, karena biasanya banyak berterbangan debu-debu halus di sono. Langkah kedua, lakukan pairing atau penyesuaian antara tempered glass dengan muka layar smartphone kita. Perhatikan letak lubang-lubang, tombol, sampai sensor-sensor di muka layar. Semuanya harus pas dan setelah terasa oke, tempel isolasi di bawah layar untuk memudahkan pemasangan nantinya. Langkah ketiga, bersihkan layar dengan tisu alkohol yang ada pada kemasan. Fungsinya untuk membersihkan layar dari minyak dan kotoran lain yang mungkin masih menempel di permukaan layar. Langkah keempatnya, bersihkan layar dengan microfiber cloth atau lap khusus yang juga sudah dikasih pada paket penjualan tempered glass-nya. Selanjutnya, buka lapisan pelindung tempered glass dan dengan cepat namun hati-hati, tempelkan tempered glass ke permukaan layar. Ini adalah langkah yang paling krusial karena memerlukan kecepatan agar tidak ada debu baru yang menempel di permukaan layar. Juga ketepatan agar pengaplikasian tempered glass sudah pas dan tidak ada lubang, tombol, maupun sensor yang tertutupi. Terakhir langkah ke-6, dorong gelembung udara yang masih terlihat ke bagian sisi layar. Lalu bersihkan permukaan tempered glass yang sudah terpasang dengan microfiber cloth tadi. Beres deh. Gampang kan? So, itu dia A sampai Z tentang tempered glass dari Obat Gaptek. Semoga dapat memberikan sedikit pencerahan ya guys. Kalau ada kritik, pendapat, saran, masukan, atau juga ada yang dirasa masih kurang dari paparan saya tadi, boleh diisi komentarnya di bawah. Jangan mau terkena virus gaptek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.